semua. Yahobu Nana. Yahobu Pastor Agung. Yahobu Pastor Edu. Kau Mama, Pak Martin, selamat sore. Ini juga anak-anak kita dari Nias. Ini dari Nias, saya kenalkan sedikit. Nah, ini dari Paroki Alasa. Ini juga Alasa. Ini Sibolga yang dikirim oleh Romo Edu dari Sibolga. Sapa Romo. Halo Romo. Nah, ya itu Ya, dikirim oleh Romo ya. Terus ini dari Alasa. Ini dari Gide, dari Kinderdorf, dari Panti Kinderdorf. Ya, suster-suster OSF. Ini dari Teluk Dalam. Ya, ini Sate Luru ya. Luru ya. Dan ada Edita dari Gide juga. Ya, itu ini pendidikan karakter. Saya bekerja sama dengan berbagai mitra-mitra juga, kita memberikan pendampingan. Ini juga kita memberikan inspirasi dari anak-anak dari luar negeri, baik yang ada di Jakarta ini, dari Singapura juga, ada dari Belanda. Mereka tertarik dengan bentuk-bentuk kegiatan yang kita buat. Ini pengembangan seni, yaitu benar, memang pengembangan seni tradisional itu khas dari YPU. Kita nggak bersaing dengan lagu-lagu luar negeri, lagu-lagu barat, tetapi ada drama musikal. Ya, kita beberapa kali membuat musikal, acting, teater, karena memang khas di Jakarta ya. Dan waktu kita lakukan bulan Mei 2019 yang lalu, dihadiri hampir 3.000 penonton 2 kali pertunjukan, dan semua dilakukan oleh anak-anak. Ya, manajemennya membuat proposal, mereka juga mencari sponsor, mereka berlatih sendiri. Inilah cara memberi pengalaman kepada mereka bagaimana mengalami proses manajemen, bagaimana pengembangan diri. Sumber pendanaan yang kedua adalah tata boga. Bukan hanya belajar saja, tetapi catering lumbung selera yang dikelola oleh YPU, Romo Agung, selama kami di pandemi ini, udah setahun Romo kami di rumah semua. Tapi yang menghidupkan anak-anak di sini, yang membuat kita tetap semangat di sini, justru tata boga ini. Nah, selain itu ada juga kue kering. Ini sangat laris. Yang boleh dikatakan omsetnya ini bisa waktu Desember kemarin bisa sampai 100 juta omsetnya. Ya, dari kegiatan-kegiatan ini, dan semua dikerjakan oleh anak-anak. Ini juga sebuah ya kami ini sebuah souvenir yang bisa kalau ulang tahun bisa dibeli. Itu kita kerjasama dengan satu perusahaan, mereka membantu dengan cara memberikan kreativitas bagi anak-anak, dan ini laris sekali kalau ulang tahun. Nah, ini multimedia. Anak-anak belajar dari volunteer, keren-keren itu Romo ya, alat-alatnya ya Pak Robert. Tetapi itu dari volunteer. Romo, Bapak dan teman-teman semua, kan kita sering perform, kita sering buat kegiatan-kegiatan. Nah, anak-anak yang menjahit di sini tidak memang belum konsumsi luar, tapi internal, itu pakaian-pakaian mereka itu adalah hasil dari karya mereka di situ. Ya, bayangkan bahwa mereka masih kelas 1 SMA, bahkan ada yang SMP, masih kelas 2 SMA, sudah punya hasil karya seperti ini. Make up artist di Amerika juga dan di Indonesia ini cukup terkenal. Tapi dihadirkan di sini, mereka mau melatih anak-anak. Nah, salah satu yang mereka latih adalah itu yang baju bunga-bunga itu ya. Itu Nias itu Romo, itu Borugea itu Margagea itu ya, putri bungsu saya. Juga sangat terampil dalam make up.
Dan akhirnya dia yang melatih anak-anak di sini. Nah, ini budidaya ikan tawar selama pandemi ini karena nggak kemana-mana. Walaupun halaman kita sedikit sekali di Jakarta ini, tetapi ya sudah dibuat ada dalam ember. Setelah itu di dalamnya ada lele, di atasnya ada sayur kangkung untuk legalitas. Dan ini memang sebuah perubahan kepada Romo. Saya udah cerita ke Romo Ote dalam sebuah konsep. Saya mungkin kesempatan lain saya kasih lihat bahwa peran pendidikan dalam pengembangan seseorang 10%. Peran coaching atau pelatihan 20%. Ya, yaitu pelatihan-pelatihan yang klasikal. Tetapi 70% pengembangan diri seseorang didapatkan melalui pengalaman-pengalaman. Pengalaman jatuh bangun, pengalaman gagal, dan pengalaman tertatih-tatih. Justru 70% dari pengembangan diri seseorang itu berkembang dari sana. Itu sebabnya kenapa saya memberikan sebuah pelatihan-pelatihan, pengalaman-pengalaman. Mereka bukan hanya bicara tentang tari, bicara tentang kuliner, tetapi mereka langsung melakukan karena 70% pengembangan seseorang terbentuk dari proses pengalaman itu. Ini adalah salah satu gedung sekolah yang kita pakai saat ini, yang secara aturan pemerintah memang mewajibkan harus memiliki gedung permanen seperti ini. Jadi di pintunya itu ada kita tulis kelas 10, 11, dan 12. Tentu tujuannya adalah sama dan Pak Gia tadi, bahwa kita mengangkat harkat dan martabat masyarakat dengan mendidik siswa agar dapat mempersiapkan kehidupan yang lebih baik, sehingga mampu merasakan betapa besarnya berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk umat manusia. Kemudian tentunya kita mempersiapkan peserta didik dengan iman, akhlak, dan berkarakter. Ilmu pengetahuan sudah pasti, teknologi dengan sendirinya, dan yang terpenting lagi adalah teologi. Ini asrama putra dan asrama putri. Nah, ini anak siswa-siswi SMK Edukasi sedang melakukan kerja untuk membuka lahan dengan membuat bedengan. Ini sedang melakukan apa namanya? Perawatan cabai. Cabainya. Nah, ini siswa-siswinya, ini adalah buncis, kacang panjang. Nah, ini adalah larang kangkung yang saya ceritakan tadi. Ini adalah sayur sawi. Ini adalah terong dan. Nah, ini dia tempat kita. Kalau di Jakarta ada kolam renang, kita di sini punya kolam renang yang sangat panjang. Sungai. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Baik, Romo Edu, Pak Martinus, juga Pak Robert Martinus yang di Jakarta, Pak Robert yang di Pulau Nias, dan juga anak-anakku yang terkasih, Yahoo. Nah, saya senang sekali bisa bergabung di sini karena pertama-tama memang mendengar Nias ini bagi kami para Pastro SC itu tidak asing dengan Nias, meskipun sudutnya, lokasinya berbeda, karena kami para Pastro SC juga berkarya di daerah Nias Barat. Ya. Kami di sana di Sirombu dan juga di Mandrehe. Nah, ketika melihat tayangan ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan profisiat dan juga selamat
atas segala usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak, ya. Dan bagi kami ini juga semakin meneguhkan iman kami, iman kita, betapa Allah terus berkarya, betapa Allah terus menggerakkan orang-orang baik untuk menyatakan kasih-Nya. Allah berkarya tidak hanya dahulu kala, tetapi sampai saat ini pun melalui orang-orang yang terus tergerak hatinya untuk mewujudkan kasih-Nya. Maka sekali lagi, Provisiat atas segala usaha, terima kasih juga atas segala dedikasi untuk anak-anak kita bersama. Nah, bagi saya pribadi juga merasa bahwa sekolah kehidupan yang telah dilakukan ini, sekolah yang berbasis kompetensi, ini adalah sekolah yang memiliki masa depan cerah untuk kedepannya. Mengapa? Dunia ke depan akan melirik, baik itu perusahaan-perusahaan atau industri-industri apapun, kedepannya itu akan melirik orang-orang yang punya kompetensi. Nah, konkretnya di sini sekolah kehidupan sudah mempraktekkan itu. Sekolah berbasis kompetensi, artinya apa? Bahwa anak-anak maunya apa, talentanya apa, terus diikuti dan itu menjadikan mereka semakin ahli, semakin punya kompetensi yang baik. Maka bagi saya bahwa sekolah berbasis kompetensi lewat cara-cara yang konkret langsung seperti ini, saya merasa masa depannya akan lebih cerah, lebih baik untuk anak-anak ke depan. Maka ya, terima kasih atas segala usaha dan saya yakin niat yang baik akan dilengkapi oleh Tuhan akan kebutuhan-kebutuhan merealisasikannya. Ini juga keyakinan iman kita bersama. Sekali lagi, Provisiat. Terima kasih. Romo OT dan Romo Agung yang terkasih, Pak Robert dan Pak Martin. Pertama, saya menyampaikan Provisiat dan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk YPU. Mohon maaf nggak bisa hadir kemarin pada saat perayaannya. Kurang lebih 2 tahun saya mengenal YPU, bahkan pernah juga datang langsung di Jakarta, dan memang saya sungguh kagum bahwa ada tempat pendidikan yang memang benar-benar menjadi sekolah kehidupan. Saya sangat kagum atas gagasan yang disampaikan oleh Pak Martin mengenai perubahan pola pikir. Saya kira ini bukan hal yang gampang, membutuhkan proses panjang jatuh bangun. Juga dalam berbagai sharing-sharing dengan Pak Martin, cukup terasa bahwa proses panjang ini bisa berkelanjutan berkat campur tangan Allah, saya kira. Dan memang YPU benar-benar menjadi sekolah kehidupan, menjadi tempat merdeka belajar bagi anak-anak. Saya kira salah satu kunci penting hal itu bisa tercapai karena Pak Martin dan Ibu Debbie mereka secara totalitas. Saya kira ini yang sungguh luar biasa, bahwa Pak Martin dan Ibu Debbie 24 jam stay bersama dengan anak-anak, memberikan kasih, menggantikan orang tua,
dan itu membuahkan hasil. Saya kira ini bisa juga menjadi kisah inspirasi bagi Pak Robert yang sudah memulai di Telu Dalam. Dan kami sebagai para imam, saya secara pribadi tentunya mendukung dalam doa, dan juga dalam beberapa kali intensi misa selalu mendoakan keluarga Pak Marty dan YPU, karena ini juga mendukung dan sejalan dengan karya kita, karya kami para imam untuk mencerdaskan bangsa. Mungkin juga untuk Pak Martin, mudah-mudahan di masa yang akan datang kami bisa merekomendasikan anak-anak dari pedalaman untuk bisa merasakan sekolah yang terbaik, sekolah yang penuh kasih di Jakarta. Saya kira itu komentar saya. Kami para imam, saya secara pribadi tetap mendukung dalam doa. Semoga sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Martinus Kia dan Ibu Debbie ya, di Jakarta bersama adik-adik yang ada di sana di YPU. Selamat sore untuk kalian di Jakarta ya. Iya. Lalu Pak Robert di Teluk Dalam, iya di Teluk Dalam di Nia Selatan, dan juga adik-adik yang ada di sana gitu ya. Selamat sore ya. Yahoo. Iya. Lalu Pak Pastor Edu yang ada di Gomo, selamat sore. Oh begitu Pak Pastor ya. Dan kami di sini. Nah, sebenarnya perkenalan saya dengan Pak Martin Gia belum lama ya, baru tanggal 20 Februari yang lalu ketika ada misa online dalam bahasa Nias, lalu kemudian ada obrolan lanjutan, dan kemudian malamnya saya mendapatkan nomor HP, nomor WA dari Pak Martin, lalu kemudian kami mulai WA. Dari mulai WA jadi tidak kelihatan. Lalu beberapa hari lalu kami sudah mulai ngomong gitu ya, bisa bicara bahkan mungkin sekitar 1,5 jam untuk kita ngobrol, dan senang sekali. Lalu kemudian hari ini bisa langsung tatap muka gitu ya, dengan langsung spesial dengan acara ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Pak Robert dulu pernah bertemu beberapa tahun yang lalu ketika ada kegiatan di Jakarta ya, di Ikatan Wakatolik Nias. Tetapi sebetulnya Pak Robert, saya tidak menduga bahwa yang Pak Robert yang dimaksud oleh Pak Dia sore ini adalah Pak Robert yang saya kenal. Saya pikir ada Pak Robert yang lain. Ya, saya pikir ada Pak Robert yang lain yang ada di sana gitu. Karena dulu juga pernah dengar Robert juga di dalam. Teman-teman yang ada di sana, saya Pastor OT ada di Bandung sekarang. Kerja saya sehari-hari menjadi guru atau dosen di Fakultas Filsafat Unpad ya. Melalui proses yang juga belajar tentu saja. Saya dulu kenal Telu Dalam karena SMP saya di Telu Dalam ya, di SMP Bintang Laut dulu tahun 80-an seperti itu. Lalu kemudian saya pernah sekolah 1 tahun di Gunung Stoli di Saverius, lalu pindah ke Bandung. Di Bandung saya menyelesaikan SMP dan kemudian pendidikan selanjutnya ya di Bandung dan di tempat lain. Nah itu terima kasih atas perkenalan ini, dan menurut saya ini suatu pintu pertama yang kita lalui bersama gitu ya. Perkenalan sore ini merupakan pintu pertama yang kita lalui bersama, dan mudah-mudahan ada banyak pintu dan jendela lain yang semakin terbuka ke depan itu untuk bekerja sama lebih baik. Saya tahu definisi dari visioner ya. Definisi visioner itu saya tahu cukup lama, sudah saya tahu bahkan sejak saya frater tahu apa itu visioner. Visioner adalah ringkasnya, sederhananya kalau disebut apa? Visioner, seorang pribadi yang memiliki visi itu adalah orang yang ketika orang sedang duduk dia sudah berjalan. Ketika orang berjalan dia berlari. Ketika orang berlari dia sudah sampai. Dan ketika orang sampai dia berjalan lagi. Artinya selangkah lebih awal dari orang lain. Dan saya menemukan hal ini justru di Pak Martinus, Ibu Debbie, dan juga tentu saja Pak Robert dan teman-teman yang ada di Pulau Nias. Itu menurut saya tahu teorinya, tetapi prakteknya sudah dijalankan oleh orang-orang yang luar biasa. Ya, menurut saya ini sesuatu yang hebat untuk kita. Mungkin dari awal sederhana, tetapi itulah optimisme. Optimisme itu melihat sesuatu yang positif, yang baik, yang bisa dijalankan, bukan melihat kegagalan. Ya, jadi teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Pulau Nias juga, saya rasa
oke lah situasinya tadi dengan apa yang dikerjakan, tapi yang saya lihat adalah keselarasan dengan konteks, keselarasan dengan lingkungan sekitar. Kalau teman-teman yang di Jakarta tadi belajar fotografi, belajar public speaking, belajar tari-tarian dan segala macam itu konteksnya di Jakarta begitu, konteks metropolitan, konteks kota. Tetapi di Nias konteksnya itu ya bulu zaku ya, daur rumbia ya, tanaman-tanaman ya, mandi di sungai dan segala macam itu konteks, dan saya senang dengan itu bahwa kita tidak dicabut dari budaya sekitar kita. Itu luar biasa menurut saya, ini konsep yang luar biasa, dan mudah-mudahan baik teman-teman yang ada di Nias maupun yang di Jakarta suatu waktu bisa bertemu, entah dengan cara apa. Ya ini sekarang bertemu virtual, mungkin suatu waktu bisa bertemu, kolaborasi bersama, siapa tahu bisa buka panggung bersama gitu ya, untuk suatu konser atau festival atau apa, mungkin ya, mungkin saja gitu ya, seperti itu. Sehingga itu bisa dijalankan. Nah tadi juga bukan hanya ketemu tatap muka, tapi juga tatap secara emosi. Begitu saya ya, teman-teman dari Nias menyanyi, itu teman-teman Jakarta langsung berdiri dan goyang, itu sesuatu yang luar biasa ya. Ada kedekatan batin bahwa kalian bukan orang lain yang ada di sana gitu ya. Dan juga saya lihat juga teman-teman yang ada di Jakarta melihat juga ya seperti apa dia gitu ya. Walaupun sekarang ada di Jakarta tapi tidak terlepas akar dari mana-mana gitu ya. Yang juga mungkin situasi di daerah kita begitu ya masing-masing, entah di Papua, di daerah NTT dan seperti itu. Itu beberapa hal. Ada koneksi ya, ada pintu terbuka, dan semoga kita bisa melanjutkan kerjasama. Lalu yang hebat tadi adalah bisa mengetuk hati banyak orang melalui kerja nyata, melalui sebuah hasil, dan itu luar biasa. Ya, tadi yang berbicara itu Pastor Agung, itu pimpinan kami, Provinsial Ordo Salib Suci, ya, pimpinan kami. Dan begitu saya cerita kepada beliau, saya sempat ngobrol berkenalan dengan Pak Martinus Gea, lalu kemudian saya tawarkan pertemuan sore ini, baru tadi siang ya, atau tadi pagi, Pastor Agung langsung tertarik. Ya mau gabung bersama, walaupun supaya sebentar lagi kami akan pergi bersama, tetapi kami juga menyelesaikan program yang baik ini, seperti itu ya. Dan ya semoga kita memiliki chemistry ya, istilah orang muda sekarang ya, chemistry yang cocok, yang baik ya. Dan itu supaya kita sudah mulai ya dengan cara ini. Di Mandrehe kami ada resource center, singkatannya RC. Dan mungkin ini dengan kerjasama ke depan mungkin itu bisa dikembangkan juga atau seperti apa, belum tahu sebetulnya. Mungkin dengan cara ini kami bisa melihat kemungkinan apa yang bisa dibuat, entah itu secara sendiri, cari peluang-peluang ya. Di Cigugur di daerah Kuningan, Jawa Barat juga kami mungkin PKBM ya, yang ada sekarang dia pakai B pakai C juga ada, tetapi ya mungkin bisa dikembangkan lagi lebih baik dengan melihat program-program yang sudah ada. Jadi sebetulnya ini juga menjadi perhatian kami Ordo Salib Suci OSC untuk mencoba mengembangkan peluang-peluang yang mungkin. Kita mulai dari optimisme dari apa yang seharusnya ada, sehingga waktu kami bicara dengan Pak Martin waktu itu ya awalnya seperti penggandaan roti itu saya bilang ya, spiritualitas penggandaan roti, mulai dari yang ada, bukan dari yang seharusnya ada. Dan saya rasa teman-teman Pak Robert di Nias dengan teman sudah mulai dengan apa yang ada di sana ya, tidak usah merubah gedung-gedung itu menjadi gedung-gedung hebat seperti di Jakarta, tapi cukup dengan lahan terbuka dan segala macam. Itu menurut saya suatu konsep yang luar biasa, sehingga kita tidak merasa asing dengan situasi itu. Jadi sekali lagi apresiasi yang hebat, yang besar saya berikan kepada Pak Martin, Ibu Dewi, dan teman-teman di sana, Pak Robert dan teman-teman, serta siapapun yang terlibat. Ini suatu karya Allah yang baik. Dan semoga karya ini terus berkembang dan kita bisa menghasilkan transformasi kehidupan yang lebih baik melalui sekolah kehidupan yang sudah dimulai. Terima kasih. Yahoo.